Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Pak Guru minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas. Mungkin sebelum kita mulai, kita coba yel-yel dulu. Masih ingat yel-yel SMK Yapis? Ingat. Oke, baik kita coba. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Yapis? Bisa. Hebat. Luar biasa. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita awali dengan mengisi daftar hadir. Silakan diisi form yang Pak Guru sudah bagikan ke grup WA kalian. Silakan diisi form untuk daftar hadir kalian. Silakan diisi nama lengkap, kemudian untuk opsinya silakan kalian pilih hadir, izin, alfa, atau sakit. Ingat, pastikan nama yang kalian tulis, nama lengkap kalian sesuai dengan absensi manual, sehingga kalau Pak Guru rekap nanti, Pak Guru tinggal sesuaikan dengan nama yang kalian telah isi di form Google Form untuk absen digital kalian. Sudah semuanya? Oke, baik, terima kasih. Untuk pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, yang mana materinya tentang perangkat keras komputer. Untuk pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah sampaikan ke kalian tentang sistem komputer atau apa saja yang ada dalam sistem komputer, sehingga kenapa, bagaimana komputer bisa berfungsi sesuai dengan kehendak kita selaku pengguna atau brainware. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kalian akan diperkenalkan tentang perangkat keras komputer yang ada dalam suatu komputer. Dengan harapan, ketika kalian sudah diperkenalkan tentang perangkat keras komputer, ke depannya kalian sudah tahu fungsi atau peranan dari masing-masing perangkat, sehingga untuk materi selanjutnya tentang perakitan komputer, kalian sudah punya gambaran awal tentang komponen A, B, dan C, apa fungsinya komponen A, B, dan seterusnya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita untuk materi kali ini. Tentunya sebelum Pak Guru lanjut tentang materi, silakan kalian isi dulu ya pretest, yang mana pretest ini tujuannya adalah untuk menggali informasi awal tentang pemahaman kalian tentang materi yang akan Pak Guru sampaikan ke kalian pada pagi hari ini. Silakan isi soal pretestnya. Hanya dapat 100. 60. Yang lain? Jawabannya soalnya susah atau gampang? Ya, bagi yang kemarin belajar pasti sudah tahu soalnya, makanya mudah untuk menjawab soalnya
Ya, sekarang ini. Sudah semuanya? Ya, yang belum silakan diselesaikan dulu soal pretestnya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Sudah? Sudah semua? Oke, baik. Jadi soal pretest ini tujuannya untuk mengukur kemampuan awal kalian tentang materi yang akan Pak Guru ajarkan kesempatan pagi hari ini. Oke, selanjutnya. Ya, kita masuk ke pertanyaan pemantik yang mana tujuannya untuk menggali pengetahuan dasar kalian tentang ya pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, sistem komputer terdiri dari apa saja? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ada hardware, Hardware, firmware, software. hardware perangkat keras, software perangkat lunak, brainware sebagai pengguna. Yang lain ada yang mau tanggapi? Sama ya berarti? Ya. Berarti sistem komputer ini terdiri dari tiga komponen atau tiga bagian yang tidak bisa saling terpisahkan. Yang pertama adalah hardware-nya, perangkat kerasnya. Kemudian yang kedua adalah software-nya atau perangkat lunaknya. Ketiga adalah brainware atau selaku pengguna yang menggunakan komputer. Berarti kalian masuk kategori mana? Brainware. Ya, brainware sebagai pengguna komputer. Oke, soal yang pertama. Next, untuk soal yang kedua, kira-kira perangkat komputer terdiri dari apa saja? Ya harusnya kan kalian tahu karena lumayan banyak. Apa? Keyboard, apa lagi? Mouse, monitor, CPU, hard disk, oke. Casing. Apa lagi? RAM, oke. 7. Motherboard, power supply. Ya, VGA. Ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi merupakan komponen yang wajib ada dalam suatu komputer. Kalau kita ulangi ada CPU, mainboard, kemudian ada mouse, casing, RAM, monitor, speaker, apalagi VGA card, LAN card dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari perangkat keras komputer. Selanjutnya, kira-kira kalian tahu tidak apa fungsi dari masing-masing perangkat tersebut? Tahu. Ya, kalau gitu, apa fungsi CPU? Untuk memproses data. Sebuah instruksi. Ya, jadi kalau kita umpamakan CPU itu sebagai otak dari komputer, yang mana ketika perintah kita masukkan melalui keyboard akan diproses oleh CPU, jadi dia bisa membedakan. Ini instruksinya, contohnya kita masukkan teks, berarti harus muncul teks, gambar muncul, gambar ataupun video sebagai alat pemrosesan dalam suatu komputer, makanya disebut dengan CPU. Next, fungsi dari mainboard apa kira-kira? Papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer yang berfungsi untuk bisa menjalankan semua instruksi bersamaan. Oke. Kira-kira komponen apa saja yang terhubung dengan mainboard? CPU, power supply, RAM.
Apa lagi? VG akar. Ya, mungkin itu komponen utama yang terhubung ke papan mainboard, makanya disebutnya papan induk. Terakhir, apa fungsi dari power supply? Menyediakan daya listrik. Yang lain? Kira-kira apa fungsi dari power supply? Mengubah arus. Ya, betul. Ya. Jadi karena komputer merupakan perangkat elektronik yang membutuhkan daya atau listrik, maka ada namanya power supply. Jadi power supply itu yang pertama fungsinya untuk mengatur daya yang masuk ke dalam komputer, yang kedua adalah untuk mensuplai listrik untuk masing-masing komponen. Maka itu peranan vital dari power supply. Ya, ketika tegangan listrik tidak stabil, maka yang paling khawatir duluan rusak itu adalah power supply, karena itu merupakan kontak langsung dengan listrik yang ada di rumah kita atau di tempat kita menggunakan komputer. Jadi itu fungsi dari power supply. Kira-kira ada gambaran tentang pertanyaan 3 yang Pak Guru sampaikan tadi? Bisa ditanggapi atau bisa dipahami? Bisa? Oke, bisa. Jadi untuk lebih memahami tentang materi ini, Pak Guru akan putarkan video pembelajaran yang mana isinya tentang perangkat komputer. Oke, silakan disimak. Hey guys, bersama Bani di channel ALT. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan apa penting yang ada di PC. Penjelasannya sangat mendasar ya, jadi menurut saya akan cocok bagi kalian yang masih pemula atau yang masih baru dalam dunia PC. Dan saya juga memberikan beberapa tips penting untuk memilih part PC. Oke, langsung aja. Nah, kita mulai dari dasar dulu. Dalam satu paket PC ada beberapa komponen yang penting. Yang pertama, sudah pasti PC-nya sendiri atau sering disebut CPU atau komputer. Yang kedua adalah mouse dan keyboard. Yang ketiga adalah monitor. Yang keempat adalah speaker atau headset. Oke, untuk mouse, keyboard, monitor, dan speaker saya nggak akan jelaskan. Di sini utamanya lebih ke PC-nya sendiri. Dalam PC ada 7 komponen yang penting. Yang pertama, casing. Yang kedua, CPU beserta coolernya. Yang ketiga, motherboard. Yang keempat, memory RAM. Yang kelima, penyimpanan atau bahasa umumnya HDD atau hard disk. Yang keenam, PSU atau power supply. Yang ketujuh adalah VGA atau GPU. Oke, biar lebih mudah, saya bagi lagi 3. Yang pertama, komponen simple. Di situ ada casing, penyimpanan, dan power supply. Untuk casing di sini fungsinya untuk menyimpan semua part tadi. Untuk pen casing, peranannya juga cukup penting. Fungsinya untuk meninggikan komponen kamu. Biasanya saat kamu membeli casing sudah termasuk fan itu sendiri. Biasanya dikasih 1, 2, atau lebih banyak. Tapi saran saya, setidaknya kamu harus pasang 3 fan di PC kamu. 2 fan untuk angin masuk dan 1 fan untuk angin keluar. Lebih banyak fan yang kamu pasang, lebih bagus. Yang kedua adalah penyimpanan. Untuk dulu, hanya pakai hard disk pun sudah cukup untuk sistem, data, dan lain-lain. Namun, untuk sekarang, agar lebih optimal performanya, pakai 2 penyimpanan. SSD untuk sistem dan hard disk untuk data dan lain-lain. Yang ketiga adalah power supply atau PSU. Fungsi dari PSU sendiri sangat penting untuk menyuplai listrik PC kamu.
Yang paling penting dalam pemilihan PSU adalah hindari PSU bawaan casing, pakai PSU yang 450 watt ke bawah untuk PC tanpa VGA eksternal, 450 sampai 700 watt untuk PC menengah yang menggunakan VGA eksternal, 700 watt ke atas untuk PC ekstrim. Pakai PSU rating 80 plus asli. Untuk cara ceknya kamu bisa masuk ke situs resminya sendiri, lalu cari PSU kamu apakah ada di situ atau enggak. Oke, lanjut ke komponen utama. Di sini ada CPU, motherboard, dan RAM. Nah, ketiga komponen ini sangat berhubungan, jadi harus cocok dan sesuai. Untuk CPU pula sangatlah penting, tapi biasanya sudah termasuk saat kalian membeli CPU. Bila kalian membeli CPU bekas atau CPU high-end, biasanya CPU coolernya belum termasuk. Jadi CPU coolernya harus terpisah. Tapi bila sistem kamu udah menengah ke atas, walaupun sudah dikasih CPU cooler bawaan, lebih baik membeli CPU cooler yang lebih bagus. Yang paling penting dalam komponen utama, yang pertama, pasang CPU Intel di motherboard Intel, CPU AMD di motherboard AMD. Yang kedua, pasang CPU dengan motherboard di generasi yang sama. Yang ketiga, pasang CPU di soket motherboard yang sesuai. Untuk pemilihan motherboard yang lebih detail, kalian bisa cek video saya tentang pemilihan motherboard. Untuk RAM, semua RAM bisa dipakai di sistem Intel ataupun AMD, asalkan di DDR yang sama. Pasang DDR4 di motherboard DDR4. Begitu juga dengan DDR3 dan seterusnya. Untuk pemilihan RAM, yang paling penting satu, kapasitas memori 4 GB kurang, 8 GB cukup, 16 GB bagus. Lebih besar dari itu tergantung pemakaian masing-masing. Yang perlu diingat, semakin besar memori RAM tidak akan membuat PC kamu lebih cepat. Yang kedua, kecepatan RAM. Lebih tinggi kecepatan RAM daripada kapasitas RAM. Lebih tinggi kecepatan RAM, lebih bagus, bisa bikin PC kamu lebih cepat. Tapi lihat lagi spesifikasi motherboardnya. Di masing-masing motherboard kalian maksimalnya berapa megahertz. Oke, yang terakhir adalah VGA atau graphic card. Fungsi utamanya untuk menampilkan gambar dari sistem kamu ke monitor. Untuk VGA di sini dibagi dua. Yang pertama iGPU atau VGA bawaan dari CPU kamu. Yang kedua VGA eksternal. Untuk iGPU, kamu bisa cek spesifikasi CPU kamu apakah memiliki iGPU atau tidak. Sebagian besar iGPU belum cukup untuk memainkan game. Yang kedua adalah graphic card atau VGA eksternal. Untuk VGA eksternal sebenarnya adalah komputer terpisah karena sudah memiliki CPU, motherboard, dan RAM sendiri. Bila kamu fokus utamanya di game atau 3D model, kamu sudah pasti membutuhkan VGA eksternal. Untuk VGA eksternal yang paling penting adalah modelnya sendiri, seperti GTX 1060, RTX 2070, RTX 580, RX 5700 XT, dan lain-lain.
Oke, semoga penjelasan barusan membantu. Bila masih ada yang belum mengerti atau ada yang ditanyakan, bisa tuliskan aja di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam. Oke, di mana sudah gambaran tentang komponen dan juga fungsi masing-masing komponen? Oke. Jadi setelah ini Pak Guru akan bagi kalian per kelompok yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan. Silakan menghadap ke komputernya masing-masing. Ya, silakan diubah posisinya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Berarti kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Sudah? Oke. Silakan kalian buka LKPD, lembar kerja yang Pak Guru sudah siapkan. Ya. Di situ Pak Guru sudah siapkan ada lembar LKPD, kemudian modul ajar, materi yang berkaitan dengan perangkat komputer. Ya. Jadi sekarang instruksinya, karena satu kelompok terdiri dari 5 orang, otomatis satu sebagai ketua kelompok. Kemudian yang sisanya 4 orang, yang 2 mengisi LKPD lembar kerja, yang 2-nya menyiapkan materi yang akan kalian pakai untuk presentasi ke depan untuk masing-masing kelompok. Oke, sudah jelas? Pak Guru ulangi sekali lagi instruksinya. Karena satu kelompok terdiri dari 5 orang, otomatis satu sebagai ketua kelompok, yang sisanya 4 orang, 2 mengisi LKPD yang di file Word-nya, kemudian yang sisanya 2 orang menyiapkan file PPT yang akan kalian gunakan untuk bahan presentasi masing-masing kelompok. Jelas? Kira-kira jelas? Oke. Itu untuk tugas masing-masing kelompok. Adapun untuk tugas yang kalian kerjakan, ya di sini tadi kasusnya, ya Rizky seorang siswa SMK Yapis yang mana dia berencana akan membeli komputer, yang mana komputer pertama adalah komputer untuk dipakai untuk mengerjakan tugas kantor. Kemudian yang komputer kedua akan dipakai untuk gaming, bermain game. Kemudian yang ketiga adalah komputer yang akan dipakai untuk desain grafis, untuk mendesain, editing video, dan lain sebagainya. Dan juga komputer yang keempat adalah untuk dipakai untuk instalasi server atau untuk instalasi jaringan di rumah Rizky. Jadi itu 4 komputer yang akan kalian siapkan. Jadi untuk untuk kelompok A ditugaskan untuk mencari spesifikasi komputer kantor, kemudian kelompok B mencari spesifikasi komputer gaming, kemudian yang kelompok 3 mencari spesifikasi komputer desain grafis, kemudian yang kelompok 4 ya mencari spesifikasi komputer untuk komputer server. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Ya, silakan dicari bahannya. Ingat, yang pertama kalian isi adalah LKPD. Di situ sudah ada nama komponen perangkat kerasnya. Kalian tentukan spesifikasinya, harga dan fungsi masing-masing komponen. Oke, silakan dikerjakan.
Kalau ada yang belum download, Pak Guru siapkan itunya. File LKPD-nya. Mana? Ya, ganti namanya itu keren sama yang ada. Ingat ya, nanti tugas tambahan ketua kelompok, siapkan 2 orang untuk tampil presentasi. Ya, tinggal kalian pilih satu yang presentasi, satu yang nanti ya atur operator PowerPoint-nya, file PPT-nya. Bisa masuk, tidak ada Apa yang nggak ada? tidak ada harddisk. Kopi yang ini kalau gitu. Oh ya. Sini ya. Iya. Ya, Itu ada jaringannya. itu ada jaringannya. Itu nggak ada. Ini ada jaringannya, loading. Kenapa lambat? Buka di file. Ya itu. Bisa. Coba scroll ke bawah. Ahlan Fauzan Akbar dari Supaya. Iya, iya. Ikuti aja yang itu, nanti tinggal sesuaikan sama yang tadi. Tapi komputer di sana. Mau copy ulang? Tidak terkeluar kan? Enggak, karena kan sudah dibuka tuh, nanti tinggal save ulang. Masih ingat nama filenya tuh? Jangan lupa ya, kalian sesuaikan lagi nama kelompoknya masing-masing. Jadi di LKPD-nya itu kalian sesuaikan lagi nama kelompoknya. Jadi silakan LKPD kalian amati, di situ diminta kalian untuk ya mencari spesifikasi komputer sesuai dengan ketentuan yang Pak Guru sampaikan tadi. Yang pertama kalian tulis spesifikasinya, kemudian harga dari masing-masing komponen, kemudian fungsi dari masing-masing komponen. Kenapa itu nggak nyala? Itu sih punya nyala.
Bisa. Ada jaringannya semua atau terhubung? Jadi untuk LKPD-nya nanti copy di flash disk. Sudah sabar ya. Nanti kalau sudah kalian pindahkan ke flash disk. Flash disk Pak Guru sama siapa tadi? Kopinya? Jadi pakai komputer lain kemarin. Iya, komputer. Udah kecolok flashnya Pak Guru. Sudah ini. Ini ke sini tuh, nggak terbalik tuh. Cari dulu gimana ke Pak Guru. Ini nggak terbaca. Ini harus colok ke belakang deh. Iya, flash disknya. Awas hati-hati. Isan di mana? Isan di mana? Di sana. Di banting aku. Colok. Terbaca. Nah, boleh baca. Ini. Cari di Saya belajar baru. ya, kopi di situ yang tegasnya. Kopi LKPD-nya di situ. Ingat ya, nanti yang presentasi ya disampaikan nama komponennya, kemudian spesifikasi, harga sama fungsi masing-masing komponen. Sudah. So copy. Tinggal saya ulang lagi. Di close aja dulu. Bentarnya. Google close dulu yang ini. Ini.
Cabut flashnya Pak Guru. Matikan apa musiknya komputer. Ada yang sudah? Kalau sudah, kopikan filenya ke flash disk. Itu flash disk siapa? Ada di situ. Ingat ya, kalian copy file PPT-nya untuk presentasi. Sudah? Ya, selesai semua kerja tugasnya. Per kelompok selesai. Ada jaringannya? Ayo pakai aja kalau gitu. Ya. Apa? Tapi diganti emang bisa. Ya, itu kari namanya. Namanya kalian sesuaikan lagi ya, sesuai dengan nama apa teman kelompok kalian. Siapa ketua kelompok, siapa anggota kelompoknya. Ya, kemudian pastikan siapa nanti yang tampil presentasi masing-masing kelompok 2 orang. Kan 2 tuh, 1 yang presentasi, 1 yang itu nanti. Jalankan slide PPT-nya. Sabar, masih di copy sama kelompok 1. Saya di copy. Tinggal ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 sudah. Oke, kalau kalian sudah cari nama komponennya, silakan kalian pelajari. Ingat yang kalian diminta nanti ini. Ya, silakan kalian sebutkan di sini, kalian nanti ditugaskan apa. Kelompok 1 kan komputer kantor. Kemudian yang kelompok 2 berarti nanti komputer gaming. Kelompok 3 komputer desain grafis. Kemudian yang terakhir kelompok 4 komputer server. Ya. Sudah, yang kalian diminta nanti waktu presentasi, silakan kalian sebutkan nama komponennya, kemudian apa spesifikasinya, harganya berapa, kemudian apa fungsi dari komponen tersebut. Itu yang akan kalian sampaikan. Kemudian terakhir nanti, ya silakan kalian totalkan. Kira-kira berapa nominalnya ketika kita akan merakit atau membuat komputer
contohnya komputer kantor, gaming, desain grafis, dan komputer service. Ya, silakan di total jumlah masing-masing, silakan dihitung jumlah masing-masing komponen, kemudian ditotalkan berapa ya jumlah keseluruhan untuk masing-masing komponen. Saya copy kelompok 2. Sudah. Ya? Gimana? Ini kan kita punya mau taruh di sini di Itu kan otomatis nanti. Yang penting kalian tandai saja. Iya. Oke, sudah. Oke. Ini sudah. Kelompok 4. Copy yang ini aja. Kira-kira untuk presentasi kita mulai dari kelompok 1 atau di acak? Berarti sesuai dari apa? Urutan kelompoknya. Satu, lanjut kelompok 2, lanjut kelompok 3, terakhir kelompok 4. Mereka sudah tahu, harusnya itu acak saja biar dari kelompok 4 atau Atau mau dibalik? tidak, jangan lah, acak aja, acak. Biar mereka nggak. iya dibalik Biar siap nggak siap. dibalik. Ya, supaya gampang kan kita sesuai urutan aja. Ya, nanti silakan masing-masing kelompok siapkan satu pertanyaan. Misalnya kelompok 1 yang tampil, berarti yang bertanya nanti kelompok 2, 3, dan 4. Begitupun nanti kalau kelompok 2 yang tampil, berarti yang bertanya kelompok 1, 3, dan 4. Begitupun seterusnya. Ya, jadi silakan masing-masing kelompok siapkan ya satu pertanyaan untuk satu kelompok yang tampil presentasi. Sudah siap semua? Mana flash Pak Guru tadi kelompok Swakopi? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Sabar, Pak Guru siapkan dulu. Tadi di copy ke
Pakai yang ini. Ini. Yang mana filenya? Udah ke copy ke file siapa guru? Ya. Mau dikirim? Kirim aja di WA. Delapan dua satu 0821 9911 3290. Iya. Kiri kanan. Oke. Ayo, ubah posisi kursinya menghadap ke depan. Setelah kelompok 1, kita lanjut kelompok 2 sampai tekan. Oke. Oke, silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai spesifikasi komputer untuk kebutuhan kantor. Serta kita akan lihat rincian harga-harga dari setiap komponen-komponennya yang dibutuhkan untuk komponen serta kita akan melihat rincian harga-harga yang diperlukan untuk komputer kantor. Sebelum itu, perkenalkan saya Maitza, ketua dari kelompok 1, dan di sebelah kiri saya ada rekan-rekan kelompok saya, ada Febrian, Adam, Asdar, dan Yahya. Nah,
Di sini saya akan membahas, memaparkan komponen-komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk komponen komputer kantor. Misalnya pertama ada prosesor, motherboard, RAM, hard disk, SSD, dan lain-lain. Selain itu kita juga akan lihat rincian harga-harganya, perkiraannya berapa, sehingga kita bisa mengukur anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tujuannya agar kita bisa melihat harga-harganya lah. Oke, kita mulai dari komponen yang pertama, yaitu prosesor. Nah, prosesor ini berfungsi sebagai otak atau komponen utama yang diperlukan untuk memproses instruksi dan menjalankan perintah dari perangkat lunak. Nah, ini spesifikasi yang relevan dan ini rincian harganya. Yang kedua ada motherboard. Motherboard ini sebagai papan utama yang berfungsi untuk menyatukan semua komponen-komponen di dalamnya yang bertujuan untuk agar semua komponennya bisa berjalan secara bersamaan. Nah, ini untuk spesifikasi yang tepat untuk komponen komputer kantor dan ini rincian harganya. Lanjut, ada random access memory. Ini adalah penyimpanan sementara, ini adalah penyimpanan dari komputernya. Nah, ini adalah spesifikasinya dan ini rincian harganya, 310.000. Lanjut ada hard disk. Kalau ini sama penyimpanan, cuman medianya lebih besar. Tapi dia lebih lambat dari SSD. Ini adalah spesifikasinya dan ini harganya. Lanjut, ada SSD. Nah, SSD sama seperti HDD tadi, cuman SSD ini lebih cepat untuk memproses atau menyimpan datanya. Ini adalah spesifikasinya, S-Power SSD, N51, dan lain-lain. Dan ini ada harganya, 325.000. Lanjut ada VGA card, ini spesifikasinya, dan ini harganya. Yang terakhir, oh belum, ini ada casing. Ini casing berfungsi untuk melindungi semua komponen yang ada di dalamnya. Nah, ini untuk spesifikasinya dan harganya sekitaran segini. 265.000. Yang ke-8 ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk menyediakan listrik untuk komputernya. Ini adalah spesifikasinya, kalian bisa lihat ya. Dan ini adalah harganya. Lalu ada monitor. Monitor ini bertujuan untuk, ini adalah perangkat output untuk mengeluarkan gambarnya misalnya ya. Ini adalah, teman-teman bisa lihat ini spesifikasinya. Dan ini ada harganya, 595.000. Lanjut ada keyboard dan mouse, ini adalah perangkat peripheral, dan ini untuk spesifikasinya dan ini harganya. Lalu ada Windows Operating System. Nah, sistem operasi ini menyediakan antarmuka dan mengelola sumber daya untuk menjalankan aplikasi. Teman-teman bisa lihat ini ada spesifikasinya, Windows 11 Home 64 bit dan ini harganya. Lalu ada networking. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dan atau internet komunikasi dan transfer data. Ini adalah spesifikasinya dan ini kisaran harganya. Nah, memang dari semua komponen ini agak pricey, tapi
inilah yang setelah kita melakukan riset, inilah komponen yang relevan untuk komponen komputer kantor. Baik. Ya, saya cukupkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan untuk kelompok tentang spesifikasi komputer kantor? Kira-kira budgetnya masuk atau tidak? Berapa tadi? 9 juta? Oh iya. Budgetnya 9.434.000. Satu set untuk komputer kantor. Gimana? Kemahalan, terlalu murah atau? Ya, jadi ini gambaran dari kalau kalian nanti mau merakit atau membutuhkan komputer kantor. Ya, kisaran harganya segini dari kelompok 1. Oke? Kita beri apa lagi untuk kelompok 1? Ada yang mau bertanya, silakan. Gimana? Penjelasannya bisa dipahami? Bisa? Oke, baik. Next. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilannya. Ini yang spesifikasinya. Yang tadi yang di copy. Boleh, atau pakai ini aja. Ini nanti kiri, kanan, ini nanti lasernya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya jelas suaranya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 sebagai spesifikasi komputer gaming. Ini nama-nama kelompok saya. Alam surya. Bagaimana? Ada Syarul, Arfan, Forza, Rido, dan Friendly. Kita lanjut ke bagian-bagiannya. Di sini prosesor berfungsi untuk menawarkan kecepatan tinggi, performa multi-core yang kuat, dan kemampuan overclocking yang unggul. Dan spesifikasinya ada di sini. Intel Core 19 3.900.000 dengan harga 9.720.000. Di sini ada motherboard berfungsi untuk mendukung semua fitur terbaru seperti PCIe 5.0, Wi-Fi 6F, dan USB 3.2 Gen 2 X2. Di sini spesifikasinya Asus ROG Star LX Z790F dengan harga 8.100.000. Dan ada memori RAM berfungsi RAM yang besar memungkinkan multitasking dan menjalankan game berat tanpa hambatan. Dengan spesifikasi 32 GB dengan harga 4.800.000. Oke. Di sini harddisk berfungsi menyimpan data digital secara elektromekanis. Data yang disimpan di hard drive dapat berupa dokumen, gambar, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi. Spesifikasinya HDD 2 TB
dengan harga 1.134.000. Dan ada VGA card berfungsi mendukung ray tracing, alternate graphics, dan VR, memberikan pengalaman visual yang sangat realistis dan gameplay yang sangat mulus. Spesifikasinya NVTDIA GeForce RTX 4090 dengan harga 25.092.000. Di sini habis itu power supply atau PSU berfungsi untuk menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA card juga dikenal dengan nama lain seperti kartu grafis, kartu video, kartu tampilan, akselerator grafis, dan adaptor grafis. Spesifikasi Corsair RM850S, harganya 2.430.000. Habis itu casing. Casing berfungsi memuat sebagian besar perangkat keras komputer pribadi. Casing komputer juga dikenal sebagai rangka komputer, sehubung komputer, kabinet, box, tower, enclosure, housing, atau sistem unit. Dan spesifikasinya NZXT 1115, saya lupa. Iya. Habis itu monitor. Monitor berfungsi menampilkan hasil kerja komputer seperti gambar, teks, video, dan informasi grafis. Monitor juga dikenal dengan nama Video Display Terminal NDT atau Video Display Unit VDU. Spesifikasinya Asus ROG 63 dengan harga 7.170.650. Habis itu keyboard. Keyboard berfungsi untuk program dan sistem operasi tombol panah, back up, back down, home, dan end, membantu pengguna berpindah antar halaman atau area tertentu pada layar. Spesifikasinya Aula S 2022, harganya 400.000. Lanjut, mouse. Mouse berfungsi untuk mengarahkan kursor atau panah di layar komputer dan memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Spesifikasinya Logitech G304 Lightspeed Wireless dengan harga 200.000. Speaker menghasilkan suara yang dapat didengarkan oleh banyak orang di sekitarnya. Spesifikasinya speaker komputer Keysoundly X9 RBG like stereo sound dengan harga 500.000. Jadi total semua dari komputer gaming spesifikasinya adalah 59.920.570. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Oke. Saya lupa ya, sorry. PC gaming dirancang untuk menangani berbagai macam konten yang membutuhkan daya pemrosesan yang tinggi. Sama halnya dengan perangkat lunak pengeditan foto dan video yang membutuhkan daya yang sama untuk memproses video dalam waktu nyata dan mengedit video pada tingkat yang sangat halus. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oke, baik. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 2, yaitu membahas tentang komputer gaming. Kira-kira dengan budget segini, 59.920.000 sekian. Termasuk murah, mahal, atau sedang? Mahal. Mahal sekali. Kira-kira dari berapa komponen ini? 11 komponen, apa yang paling mahal? Mana coba kita back. VGA harganya 25.900 apa 20.000. Berapa prosesor harganya? Prosesor harganya cuma 9 juta, 3 kali lipatnya. Ya. Kira-kira kenapa yang paling mahal VGA-nya?
Kenapa? Ya, kira-kira kenapa dari 11 item untuk komputer gaming, komponen yang paling mahal yaitu VGA, kisaran 29 juta sekian. Kira-kira kenapa? Karena kualitasnya. Ya, kalau kita bicara gaming, kalian mau apa? Tampilannya bagus atau tampilannya biasa? Ratingnya tinggi atau ratingnya rendah? Tinggi, ya. Supaya ratingnya tinggi, maka harus menyesuaikan dengan VGA-nya. Ya, kualitas VGA-nya. Karena kualitas VGA-nya segini, 25 juta sekian, maka akan menghasilkan gambar atau rating yang lumayan bagus, sesuai dengan ya spesifikasi komputer alat pendukungnya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilan 1 orang. Kelompok 3 itu berarti yang sabar. Ayo silakan perwakilan 1 orang kelompok 3. JP di kira Terlalu dekat Pak Guru. kita JP. Coba Guru, terus cepet. Oke. Kiri, kanan, kiri, ini lasernya. Oke. Oke, silakan kelompok 3 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang spesifikasi komputer desain grafis. Perkenalkan, nama saya Akbar dan ini adalah Rian, Fauzan, Adan, dan Denis. Denis tidak ada. Spesifikasi komputer desain grafis. Prosesor. Fungsinya yaitu berfungsi untuk mengolah data, menjalankan perintah. Spesifikasinya adalah Intel. Ini apa Guru? Ini Core Kakon. Core i7. Intel Core i7 apa tuh? 13400. Harganya yaitu 4.850.000. Selanjutnya, motherboard berfungsi untuk mendistribusikan listrik, memfasilitasi komputer antara perangkat komputer. Memfasilitasi komputer antar perangkat komputer. Ayo lanjut. Ayo kasih semangat. Ayo, bisa. Spesifikasinya yaitu MSI Pro B760M apa ini? PDDR5. Harganya yaitu 2.125.000. Selanjutnya yaitu memori atau RAM. Sebagai menyimpan memori jangka pendek untuk Central Processing Unit, CPU komputer.
Spesifikasinya adalah data XPG, Spectrix, ulang. Spesifikasinya yaitu data XPG, Spectrix, Lancer DDR5, 32 giga. Harganya yaitu 1.765.000. Next, slide berikutnya. Hard disk drive berfungsi untuk menyimpan data digital secara elektro atau mekanis. Spesifikasinya yaitu hard disk WD Blue 4 TB HDD internal desktop PC komputer 4 TB charge 64 MB. Harganya yaitu 1.800.000. Selanjutnya yaitu FGA card berfungsi untuk menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Spesifikasinya yaitu ini apa Guru? Center pengelasan kelihatan. Ya Pak Guru. Ztax, Ztax GeForce RTX GeForce RTX 3050. 3050 Solo 8 GB GDDR5. Harganya yaitu 3.650.000. Selanjutnya yaitu Power Supply Unit atau PSU. Berfungsi untuk mengalirkan arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer dengan DC arus searah. Spesifikasinya yaitu Power 12 M655 watt 8 plus gold. Harganya yaitu 1.625.000. Casing berfungsi untuk pelindung fisik. Casing yang baik juga berfungsi sebagai penyalur panas yang dihasilkan komponen elektronika komputer. Spesifikasinya yaitu Cube Gaming Stark Black. Harganya yaitu 390.000. Selanjutnya monitor berfungsi untuk menampilkan hasil kerja komputer seperti gambar, teks, video, dan informasi grafis. Spesifikasinya yaitu MSI Pro MP 242C 24 curve. Harganya yaitu 2.250.000. Selanjutnya yaitu keyboard. Berfungsi untuk menginput data, navigasi, kontrol sistem, dan perintah atau shortcut. Spesifikasinya yaitu Bloody Gaming B188. Harganya yaitu 380. Mouse berfungsi untuk mengarahkan kursor atau panah di layar komputer dan memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Spesifikasinya yaitu Bloody Gaming A60. Harganya yaitu 315.000. Selanjutnya speaker berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengarkan oleh banyak orang di sekitarnya. Spesifikasinya adalah DBE GM250. Harganya yaitu 223.000. Totalnya semua yaitu berapa tuh? 18.348.000. Apa yang baca? Komputer desain grafis adalah suatu alat yang digunakan dalam pembuatan dan manipulasi gambar secara digital.
adanya komputer grafis dapat membantu eksplorasi bisnis dan menciptakan nilai tambah bagi bisnis tersebut. Sudah. Sudah, Pak Guru. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Berapa mana nominalnya? Ya, di sini nominal atau jumlahnya untuk membuat suatu komputer desain grafis 18.348.000. Berarti lebih mahal daripada komputer gaming. Berapa selisihnya? Hampir 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Di sini apa yang paling mahal komponennya? Kita cek VGA-nya. Di sini 3.650.000. Kemudian untuk prosesornya 4.850.000, berarti masih mahal prosesor daripada VGA-nya untuk komputer desain grafis. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Kira-kira kalau komputer desain grafis bisa tidak dipakai untuk bermain game? Bisa. Berarti komputer yang mahal tadi, yang game yang 56 juta masih bisa dipakai untuk desain grafis kan tidak? Bisa, karena speknya juga lumayan tinggi, berarti pasti bisa dipakai untuk ya desain grafis. Oke, kita beri aplaus terakhir untuk kelompok 3. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4, silakan perwakilan. Kelompok 4 berarti yang pakai clip on-nya dulu. Di grupnya. Oke, ini lasernya, ini kiri kanan. Oke, silakan kelompok 4 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadira Anggraini, perwakilan dari kelompok 4. Ini anggota kelompok saya, ada Nabila, yang itu, Iksan, Muhammad Al-Fauzi, Salsabila Dabamona. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kebutuhan Komputer, Spesifikasi Komputer Server. Yang pertama, prosesor. Spesifikasinya kalian bisa lihat sendiri di sini, harganya juga kalian bisa lihat sendiri, bisa baca mandiri ya. Fungsi prosesor adalah memproses instruksi dan perintah dalam server. Yang kedua, motherboard. Spesifikasinya ini ya. Harganya 4 juta. Fungsinya untuk menggabungkan komponen server menjadi satu sistem. Memori atau RAM, spesifikasinya ini, harganya 3 juta. Fungsinya memproses data dari SSD ke CPU sehingga server dapat menjalankan tugasnya. Next, HDD. Spesifikasinya ini, harganya 4.850.000. Fungsinya untuk menyimpan data digital secara secara mekanis. VGA card,
Spesifikasinya ini harganya 5.620.000, fungsinya untuk menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Yang keenam, PSU, spesifikasinya harganya 1.500.000, fungsinya mengubah arus listrik dari sumber eksternal menjadi arus listrik searah. Next, casing. Ini spesifikasinya harganya 1 juta, fungsinya menyimpan perangkat keras penting komputer. Yang kedelapan, monitor. Ini spesifikasinya harganya 3.510.000, fungsinya menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk teks, gambar, dan video. Yang kesembilan, keyboard. Ini spesifikasinya harganya 1.703.000, berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Mouse, ini spesifikasinya, harganya, fungsinya untuk membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor pada sistem operasi Windows selanjutnya. Ini speaker, fungsinya menghasilkan suara atau audio dari sinyal listrik yang diperlukan amplifier. Totalnya ini 32.469.000. Komputer server adalah sebuah perangkat yang tugasnya mengatur semua aktivitas yang ada pada suatu sistem dan jaringan. Komputer server yang biasanya terhubung dengan workstation atau jaringan komputer lain sering disebut dengan klien. Ada pertanyaan? Oke, silakan Maica. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara memilih motherboard yang relevan dan faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk komputer server? Apa? Bagaimana cara memilih? Bagaimana cara memilih motherboard yang tepat untuk komputer server serta faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan? Cara memilih mainboard yang tepat dalam komputer server. Iya. Iya. Sama apa lagi tadi? Sama faktor apa aja yang perlu dipertimbangkan untuk memilih motherboard yang tepat? Faktor. Ya, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama, bagaimana cara memilih mainboard yang tepat dalam komputer server, yaitu saat memilih mainboard komputer server, Anda dapat mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu kompatibilitas prosesor, yang kedua chipset, yang ketiga slot ekspansi, yang keempat ukuran, yang kelima port, yang keenam teknologi virtualisasi, yang ketujuh daftar kompatibilitas perangkat keras atau HCL. Pertanyaan kedua, faktor apa tadi? Yang perlu dipertimbangkan dalam Memilih mainboard yang tepat.
Bisa. Bentar, Pak. Cukup. Teleponnya. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, mungkin kalian baru dengar karena kalau komputer server, ya bukan sefamiliar komputer gaming atau desain grafis karena ya peruntukannya hanya untuk kebutuhan jaringan internet. Oke, baik. Jadi untuk presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, kira-kira sudah gambaran? Tentang gimana ke depannya ketika kalian nanti diminta untuk merakit komputer kantor, gaming, desain grafis, dan juga komputer untuk kebutuhan jaringan atau komputer server. Oke, selanjutnya silakan kalian kumpulkan yang tadi file LKPD dan juga file PowerPoint-nya. Linknya Pak Guru sudah share di file pengumpulan LKPD. Ya, jangan lupa kalian tulis nama ketua kelompok yang berdasarkan dengan anggotanya masing-masing. Setelah itu baru kalian pilih filenya. Ya? Ya, nanti WA. Rajin lewat WA, kan Pak Guru kirim linknya lewat WA. Sudah? Oke, silakan dikirim. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, mari kita coba merefleksikan tentang pembelajaran yang kita sudah mulai dari tadi sampai sekarang ini. Ya, Pak Guru sudah siapkan lembar refleksinya, silakan kalian isi. Silakan tulis nama dan juga kelas, kemudian ya isi. Kira-kira ya, materi apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini, dan juga kira-kira hal positif apa, hal baru apa yang kalian dapat, dan juga hal apa yang belum kalian kuasai, dan gimana trik kalian untuk menguasai materi yang belum kalian ya sempat kuasai pada pertemuan kali ini. Nah, dan yang terakhir silakan pilih ya, emoji atau ya, perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira materi apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran ini? Yaitu ya, perangkat komputer dan juga spesifikasinya. Ya, dan juga berdasarkan dengan berapa harga per item komponennya. Kira-kira yang kalian belum dapatkan apa? Ya, jadi insya Allah cara merakitnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang penting intinya pada pembelajaran ini kalian sudah punya pemahaman, sudah bisa membedakan mana komponen prosesor, power supply,
hard disk, VGA, RAM, casing, keyboard, mouse, dan juga fungsi masing-masing item yang Pak Guru sebutkan. Ya, jadi insya Allah untuk kedepannya kita akan lanjut dengan cara merakit atau menginstal suatu komputer sehingga kalian bisa fungsikan dengan baik. Sudah? Oke, baik. Sebelum Pak Guru akhiri, silakan kalian isi post-test untuk menguatkan pemahaman kalian untuk pembelajaran kali ini. Silakan diisi post-testnya. Sudah post-testnya? Tunggu aja begitu. Ya, kalau kalian nyimak dengan baik tadi dari penampilan video pembelajaran sampai dengan tadi diskusi atau presentasi kelompok, ya kalian bisa jawab dengan mudah soal post-test yang Pak Guru ya sampaikan ke kalian. Sudah? Sudah. Oke. Sudah? Kalau sudah, pesan Pak Guru tetap kalian semangat dalam belajar karena kalian adalah siswa-siswi jurusan PJKT. Otomatis kalian harus punya pemahaman lebih tentang apa itu komputer, apa fungsinya dan juga bagaimana cara menggunakannya. Karena ya kedepannya kalian akan lebih fokus lagi dalam ya menyerapkan dan juga mempelajari tentang perangkat dan juga apa-apa saja yang ada dalam dunia ya teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita akhiri, Pak Guru minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan ketua kelas. Ayo silakan dirapikan ya posisi duduknya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa penghormatan majelis bersama-sama. Mulai. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ketua kelas. Terima kasih atas atensi dan perhatian kalian selama pembelajaran kali ini. Ya, harapan Pak Guru tetap semangat belajar. Ya, insya Allah kita bertemu di pembelajaran selanjutnya dengan materi yang selanjutnya itu tentang merakit komputer. Ya, Pak Guru akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa keluar, silakan dirapikan kursinya.